Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eni Sulfiana, STMT, salah satu dosen di Teknik Manufaktur Industri Agro di Politeknik ATI Makassar, di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Dalam video ini, saya akan membahas mata kuliah praktek material teknik, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang penting dalam membentuk kompetensi teknis dan profesional mahasiswa sebagai calon ahli madya di bidang teknik manufaktur. Nah, mengapa material teknik itu penting? Karena dalam dunia teknik dan manufaktur, material ini bukan sekedar bahan mentah. Ia adalah dasar dari seluruh proses perancangan, produksi, dan pemeliharaan mesin. Kekuatan, ketahanan, fleksibilitas, hingga usia pakai daripada suatu produk sangat ditentukan oleh sifat mekanik dan struktur internal dari material yang digunakan. Oleh karena itu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar untuk memahami, menguji, dan mengevaluasi material secara langsung di laboratorium. Nah, pada mata kuliah ini, saya menggunakan metode integrasi DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Di mana delivery di sini saya akan mengajarkan prinsip gaya tarik dan cara menggunakan alat. Interaction di sini mahasiswa akan bertanya dan melakukan diskusi terkait spesimen yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah assessment, di mana mahasiswa akan melakukan uji, mencatat hasil, lalu membuat laporan terkait tegangan-tegangan dan analisis. Dalam mata kuliah ini, setelah mahasiswa melakukan praktek, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengoperasikan alat pengujian material yang terdiri dari tensile test atau alat uji tarik. Yang kedua, micro hardness test, uji kekerasan. Yang ketiga adalah impact test atau uji impact. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan mampu melakukan analisis hasil pengujian material untuk mengetahui kekuatan material. Kemudian alat dan mesin yang akan digunakan di sini adalah yang pertama adalah ada Hydraulic Universal Testing Machine WE 110 ton. Dan di sini mahasiswa akan mengukur kekuatan tarik atau tensile strength suatu bahan logam hingga mencapai titik patah atau fracture. Kemudian yang kedua adalah optical hardness tester. Nah, di sini optical hardness tester, mahasiswa di sini akan mengukur kekerasan permukaan material dengan metode pengindentasi menggunakan beban tertentu. Nah, di sini skala yang digunakan ada Vickers, Brinell, dengan Rockwell. Kemudian yang ketiga adalah Computer Control Electrohydraulic Universal Testing Machine. Nah, ini alatnya mahasiswa akan melakukan uji tarik, tekan, lentur dengan sistem kendali komputer yang memungkinkan pembacaan data secara real time dan akurat. Kemudian selanjutnya ada furnace. Nah, di sini furnace yang digunakan adalah Neberton Laboratory Furnace. Nah, di sini fungsinya nanti mahasiswa akan melakukan perlakuan panas atau heat treatment pada spesimen logam, gunanya untuk mengubah struktur mikro dan sifat mekaniknya. Jadi nanti mahasiswa ini tahapnya dia akan masuk ke analisis. Nah, selanjutnya itu ada namanya mesin pemotong abrasi. Mahasiswa juga akan belajar ini. Ini mesinnya untuk memotong spesimen logam menjadi ukuran kecil atau presisi tanpa merusak struktur mikro. Selanjutnya adalah mesin mounting. Nah, mesin mounting digunakan untuk membuat spesimen logam dalam bentuk silinder tertanam dalam resin agar mudah diamati di mikroskop. Selanjutnya ada mesin gerinda atau poles untuk menghaluskan permukaan spesimen logam hingga siap diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya, mahasiswa akan melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan alat yang namanya mikroskop Rex Vision MM10A. Nah, ini untuk mengamati struktur mikro dari setelah material ini dilakukan preparasi. Dalam mata kuliah praktek material ini,
Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah yang pertama, ada ceramah, ada diskusi kelas, demonstration, kemudian praktek, ada tugas pendahuluan, tugas kelompok, penugasan individu, evaluasi kinerja dengan blended learning. Nah, di sini ceramah ya dosen dengan PLP memberikan dulu penjelasan kepada mahasiswa. Nah, kemudian dosen akan memberikan tugas pendahuluan, kemudian akan mendemonstrasikan juga alat yang digunakan di dalam lab. Kemudian agar di kelas terjadi interaksi antar mahasiswa, maka dalam kelas itu ada kelompok-kelompok yang dibagi oleh mahasiswa. Mereka akan mengerjakan tugas kelompok secara bersama. Nah, termasuk juga sampai laporan akhir mereka akan mengerjakan per kelompok. Selanjutnya, dalam metode pembelajaran ini juga menggabungkan teori dengan aplikasi nyata. Kan ini adalah mata kuliah praktek material. Nah, di sini menggabungkan bagaimana teori yang sudah mereka dapatkan di kelas material teknik teori. Nah, di dalam kelas praktek material ini mereka akan melihat bagaimana aplikasi nyata daripada semua yang sudah mereka pelajari di kelas teori. Nah, kemudian kompetensi yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, bagaimana mahasiswa melakukan proses preparasi dan pengujian material secara mandiri dan sesuai standar. Kedua, bagaimana mahasiswa menganalisis hasil uji tarik dan kekerasan serta menghubungkan dengan teori kekuatan material. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mengamati struktur mikro untuk mengetahui jenis dan sifat logam berdasarkan pola kristalnya. Yang keempat, mahasiswa akan belajar menyusun laporan ilmiah yang jelas, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun profesional. Kemudian yang terakhir tentunya adalah bagaimana nanti mereka bisa memahami bagaimana pentingnya keselamatan kerja dan bertanggung jawab saat bekerja di dalam laboratorium teknik. Kemudian selanjutnya di sini asesmennya bagaimana ya? Asesmennya di sini yang saya lakukan adalah sesuai dengan peraturan akademik yang ada di Politeknik Ati Makassar, di mana asesmennya itu saya lakukan mengambil dari tugas pendahuluan, laporan praktek, observasi praktik langsung, evaluasi akhir semester, dan keaktifan dan kehadiran di dalam kelas. Persentasenya bagaimana? Tugas pendahuluan itu sebanyak 10%, laporannya 20%, evaluasi akhir semester sebanyak 20%, praktek 40%, dan kehadiran sebanyak 10%. Nanti ini nilainya akan digabung di akhir semester. Jadi, apa manfaat dari mata kuliah ini adalah nanti ini mahasiswa tidak sekedar belajar cara menekan tombol uji, tapi mereka akan mengembangkan kecermatan, analisa logis, kedisiplinan, etika kerja, semua kualitas yang dicari oleh dunia industri saat ini. Untuk video pembelajarannya dapat dilihat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 di mata kuliah praktek material teknik. Capaian pembelajaran kita untuk praktek material teknik ini adalah bagaimana kalian semua bisa menguasai atau menggunakan seluruh alat uji yang ada di lab material ini, ya. Nah, alat uji kekerasan, namanya alat pengujian kekerasan lip yang portable, ya. Pertama-tama kalian absen dulu, silakan. Alat uji kekerasannya kalian boleh gunakan secara bergantian per kelompok, ya. Nah, kemudian tuh akan saya jelaskan dulu bagian-bagian alat, kemudian saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakannya. Barulah kalian boleh coba, ya. Banyak dia hanya menggunakan ada yang namanya blok kalibrasi, ya, tempat material nanti di atasnya, ya. Kita nanti ambil data di situ. Kemudian kita akan pakai
nanti akan ditekan di materialnya, baru nanti akan keluar nilainya ya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan alatnya langsung sambil saya jelaskan. Oke, saya jelaskan dulu ini bagian-bagian alatnya ya. Alat uji kekerasan ini, ini namanya blok kalibrasi. Jadi nanti materialnya itu kita nanti akan taruh di sini ya. Pada saat pengujian nanti kita data sebanyak 5 kali. Nah, pengujian kekerasan ini kan ada 3, ada Vickers ya, Brinell dengan Rockwell ya. Jadi masing-masing itu kita akan ambil data sebanyak berapa kali tadi? 5 kali ya, 5 kali. Kemudian, nah ini adalah indentornya ya. Nah, kemudian ini adalah alat uji kekerasan lip, di mana nanti di sini di sini di indikatornya ini kalian akan melihat nilainya setelah kita menekan indentor ini di atas materialnya nanti ya. Nah, ini tombol powernya. Kemudian ini adalah tombol untuk mengganti ya, misalnya kita mau mengganti dia menjadi Brinell, Rockwell atau Vickers ya, mengambil gambar. Jadi semua aktivitas kita di sini nanti bisa terekam di sini ya. Kalau ketika nanti kalian ambil data, kalian bisa ambil gambar di sini. Nah, kemudian kalian bisa cetak menggunakan tombol yang di bawah ini ya. Ya, ada tombol seperti kamera. Kemudian ini tombol untuk menghapus ya. Kalau ini tombol untuk, nah ini boleh lihat, ini tombol untuk mengubah posisi material. Jadi misal materialnya ini di sini ya. Kita bisa mengambil data secara vertikal seperti ini ya. Nah, bisa juga dari samping seperti ini ya. Jadi cara menggunakan indentor ini tinggal ditekan saja ya. Nah, kemudian simpan di atas material, kemudian ditekan seperti ini, seperti pulpen ya. Jadi cara menggunakannya itu nanti indentor ini kalian taruh di atas material ya, seperti ini. Nah, ini dulu, kemudian disimpan ditaruh di atas material, lalu kalian pencet seperti ini, seperti pulpen ya. Nah, kemudian datanya akan nah selanjutnya ini tahu kan kenapa kita melakukan pengujian kekerasan? Kita ingin menguji apa? Menguji ketahanan daripada suatu material terhadap deformasi plastis ya. Nah, itu materialnya kan kita kasih sebenarnya gaya ya. Nah, kita kasih gaya ke permukaan, seberapa kuat sih ini materialnya bisa menahan gaya tersebut ya, sampai dia rusak ya. Nah, dan ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi tadi kita bilang, Bu, ada Rockwell, ada apa tadi? Brinell sama Vickers. Jadi apa perbedaan dari ketiga tersebut? Ya, oke. Siapa tadi, Mahdi ya? Nah, jadi dari ketiga ini yang dari tadi Vickers, Brinell dengan Rockwell. Nah, sebenarnya kalau dia yang konven ya, yang konven kan yang membedakan pertama itu ada indentornya ya. Nah, indentornya itu kalau misalnya kalau dia Vickers dia menggunakan diamond ya. Nah, kemudian dia menggunakan bola. Nah, kalau yang Rockwell dia bisa menggunakan apa saja. Nah, kemudian dia bedanya juga apa? Jadi bisa mengukur material yang berbeda-beda sebetulnya ini ya. Nah, kemudian ya itu, dua itu perbedaannya. Kalau Brinell, Rockwell dengan Vickers ya. Jadi kita akan mulai mengukur bagaimana kekerasan dari material aluminium ini ya. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengkalibrasi dulu ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan dulu kekerasan Rockwell. Kita lihat di blok silinder ini, Rockwellnya itu menunjukkan angka 59,4 ya. Nah, nanti kita akan kalibrasi sebanyak 5 kali. Nah, menggunakan indentor ini.
silakan bisa dicoba. Ya. Kita lihat di sini menunjukkan angka berapa? 58,8. Kedua, data kedua 60,3. Pindah tempat lagi sini. Ya, 59,8. Pindah lagi. 60,5. Sini lagi. Nah, jadi di sini average-nya itu 60 ya. Ya, berarti dia mendekati dari nilai Rockwell tadi ya di blok silinder 59,4 ya. Coba menguji kekerasan daripada material ini. Nanti temannya catat ya, catat nilainya. Tekan lagi, tekan. Oke, jadi ini adalah nilai daripada kekerasan Vickersnya ya, 141. Jadi kalian nanti catat apa yang ditunjukkan di layar ini ya. Nah, kemudian saat kita ambil ya dengan memencet tombol print ini ya. Jadi nanti dia akan keluar langsung hasil pengujian kita. Boleh silakan, siapa? Mahdi Fikri, coba. Iya, 6 lain. 158, 125, 113. Oke, silakan buat di print. Nah, jadi dengan alat ini sebenarnya kita ada histori lah ya setelah kita melakukan praktek, jadi bisa dilihat dari sini. Nah, seperti itu. Satu orang lagi ada yang mau coba? Tanya. Ayo. Siapa? Nur Eko, silakan. Apa? Saya tanyakan itu apakah materialnya itu bisa lebih dari 10 kg? Iya, bisa sekali Eko ya. Jadi ini alat ini bisa mengukur material sampai ton pun juga bisa ya. Tontonan juga bisa. Nah, sekarang siapa tadi yang mau coba? Ada lagi yang mau coba satu lagi? Ayo silakan coba. Nanti kamu coba material yang satunya lagi. Jadi ini materialnya adalah baja ya. Nah, silakan kalibrasi dulu. Kita menggunakan. Oke. Berarti kita langsung. Sekarang kita akan mencoba menguji kekerasan dengan menggunakan material baja lagi ya. Nah, karena tadi kita sudah kalibrasi, jadi kita tidak perlu materialnya. Silakan, Wahid. Tekan dulu ya. Oke, 5 kali ya, sebanyak 5 kali. 647, oke. Ya. Oke, 5 kali. Bisa ditekan tombol printnya. Coba langsung ya. Jadi nanti itu hasil pengujiannya akan muncul di sini seperti data yang ada pada material aluminium tadi ya. Silakan Bang. Jadi nanti setelah kalian mengambil data Vickers, Brinell dengan Rockwell masing-masing sebanyak 5 kali. Nah, nanti datanya ini kalian catat. Kemudian kalian masukkan ke dalam laporan ya. Nah, silakan. Nah, kita lanjut di luar dulu. Ayo. Jadi tadi itu 2 kelompok sudah melakukan pengambilan data ya. Pengambilan data, semua data yang sudah diambil tadi kan 5 ya. Vickers masing-masing 5, Vickers, Brinell dengan Rockwell. Laporan nanti kita bisa kumpul di jadi nanti kalian bisa mengerjakan laporan di rumah ya. Jadi cukup pertemuan ke-6 kita pada hari ini untuk pengujian kekerasan. Demikian saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi demikian video pembelajaran untuk mata kuliah praktek material teknik ini saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.